Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Afina Bila dari SGD 9. Di sini saya PTA dengan materi jaras pendengaran dan jaras penghidup. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jaras pendengaran terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan share screen untuk gambarnya. Jadi, apa sih jaras pendengaran itu? Untuk jaras pendengaran yaitu jalur dari suara yang masuk ke telinga kita nanti akan menuju otak. Jadi, untuk pertama-tamanya dimulai dari nervus cochlearis. Nah, nervus cochlearis itu sendiri merupakan cabang dari nervus vestibularis. Kemudian nanti akan masuk ke SSP. Akan melalui lubang, yaitu lubang MAI. Lubang MAI itu singkatan dari meatus auricula interna. Nah, nanti akan ke medula oblongata. Dari medula oblongata, di sini itu ada nukleusnya. Di sini ada nukleus koklear. Nah, di nukleus koklear ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dorsal, yang kedua ventral. Jadi, dua itu untuk setengahnya dorsal, setengahnya ventral. Nah, yang ventral itu nanti akan dibagi menjadi dua lagi. Yang ventral itu ada ventroposterior dan anteroventral. Nah, untuk yang dari nukleus koklear dorsal nanti akan naik memberi akson ke pons, kemudian dia kontralateral. Kontralateral itu kalau dia dari kanan nanti ke kiri, kalau dia ke kiri nanti ke kanan. Kemudian menuju ke nukleus lemnicus lateralis. Setelah itu, yang ventral, dia ada yang ventroposterior dan anterior ventral. Nah, saya mulai dulu ke ventroposterior. Dari yang ventroposterior, dia sudah kontralateral dari awal di medula oblongata. Nah, kemudian dia langsung sebagian kecilnya menuju ke nukleus lemnicus lateralis. Kemudian sebagian besarnya dia langsung ke colliculus inferior. Nah, untuk yang anteroventralnya dia ada dua, dia kontralateral dan ipsilateral. Karena dua yang berbeda ini antara kontra dan ipsi, dia disebut sebagai bilateral medula oblongata karena berada di medula oblongata. Nah, setelah itu dia melanjut keduanya sinap ke nukleus ovarii superior. Di sini dua-duanya. Nah, untuk nukleus ovarii superior dia dibagi menjadi dua, bagian media dan bagian lateral. Untuk lateralnya itu berfungsi untuk menentukan arah suara dari intensitas. Untuk yang medial yaitu menentukan arah suara dari waktu sampai ke otak. Jadi sama-sama itu dua-duanya sama-sama untuk menentukan arah suaranya itu. Misalkan kita mendapatkan suara dari kanan, jadi yang mendengar terlebih dahulu yaitu telinga kanan. Misalnya ada suara dari depan, kita sama-sama antara telinga kanan dan kiri sama-sama mendengar bersamaan jika telinganya normal. Untuk suara dari depan dan dari belakang, kita lebih cepat mendengar suara lebih mendengar suara yang dari depan terlebih dahulu. Karena telinga kita kan menghadap ke depan, jadi lebih peka dari suara depan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah dia ke nukleus ovarii superior, kemudian dia menuju ke nukleus lemnicus lateralis. Nah, di sini itu ada akson yang terjadi pertukaran informasi dari kanan ke kiri. Misalkan ada kelainan telinga kanan. Nah, telinga kiri kita tetap mendengar. Jadi, nanti dari telinga kiri akan menyalurkan suara ke telinga kanan. Jadi, saling bertukar informasi. Jadi, jika kita mendengar suara, telinga kanan kita akan tidak peka. Jadi, akan langsung ditangkap ke telinga kiri. Kemudian setelah itu, semuanya, semua sinap akan menuju ke colliculus inferior. Nah, colliculus inferior ini akan sinap yang menghasilkan refleks akustik. Kemudian setelah itu semua itu nyatu ke talamus. Nah, ke talamus ini nanti khususnya di nukleus geniculatum yang medial di sini. Ini tuh berfungsi untuk relay station atau hanya haltenya saja. Jadi cuma singgah beberapa saat saja. Nah, nanti akan membentuk traktus baru, kemudian dia menuju ke kapsula
interna yang mengarah ke bagian dari yang nanti akan mengarahkan dia ke bagian mana suara itu akan menuju. Kemudian dia akan disebarkan di serat akson melalui corona radiata di sekitar kepala, di sekitar otaknya. Kemudian dia akan menuju ke gyrus transversus Hessel atau area Brodmann 41 dan 42. Kemudian dia baru menuju ke pusat Wernicke di lobus temporalis. Baik, terima kasih. Itulah jaras pendengaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kana Afinabila dari SGD 9. Nah, untuk PTA ini saya akan melanjutkan dari yang tadi menjelaskan tentang jaras pendengaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaras penghidu. Untuk jaras penghidu sendiri dimulai dari mucosa olfactorius. Kemudian dari mucosa olfactorius akan melanjut ke nervus olfactorius. Di situ akan menembus foramen cribosa dari os ethmoid atau tulang ethmoid. Dari nervus olfactorius tadi akan melanjut ke bulbus olfactorius. Nah, dari bulbus olfactorius kemudian akan menjalan lagi atau melanjut lagi ke tractus olfactorius yang berada di bawah cortex frontobasalis atau orbitobasalis. Dari tractus olfactorius akan melanjut ke trigonum olfactorius. Nah, untuk trigonum olfactorius nanti akan melanjut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu stirae olfactorius yang medial, yang kedua yaitu stirae olfactorius yang lateral. Untuk yang stirae olfactorius yang medial masih dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu di depan dari komisura anterior, kemudian melanjut kontralateral ke sistem limbik. Untuk yang stirae olfactorius yang medial yang kedua yaitu kompleks nukleus di area septal di bawah genu corpus callosum. Kemudian untuk yang stirae olfactorius yang lateral itu akan melewati lumen yang disebut lumen insula. Nah, setelah itu akan menuju ke amigdala, gyrus semilunar, dan gyrus ambien. Nah, akan melanjut lagi ke gyrus parahippocampalis yaitu pada area Brodmann yang ke-28. Lalu akan ada juga yang sekunder yaitu di uncus dan di amigdala yang akan memberi memori temosi odor. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.